dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dalam program I5, Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus bisa dikatakan kita juga adalah orang-orang yang merdeka, bebas. Kita tidak terkekang dengan hukum-hukum agama yang menyulitkan, tetapi kita berfokus kepada tindakan kasih. Bebas juga termasuk dalam hal makanan. Oleh sebab itu, peraturan tentang halal dan haram hampir tidak ada. Karena bagi kita, halal dan haram itu bukan persoalan dari apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan apa yang keluar dari diri kita. Pikiran kita, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan apabila buruk bagi sesama itu adalah haram, atau bisa dikatakan tidak boleh untuk dilakukan. Bahkan Paulus sendiri juga mengatakan bahwa segala sesuatu baik bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Artinya Bapak Ibu, kita boleh makan daging B2, kita boleh minum minuman beralkohol, tetapi apakah semua itu boleh untuk kita konsumsi secara berlebihan? Apakah penting untuk kita konsumsi secara rutin? Bagaimana jika nanti akhirnya kita sakit atau mungkin kehilangan kesadaran dan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, melakukan kekerasan dan tindakan kriminal? Ini mudah untuk kita pahami bersama Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang baru menerima Kristus dalam kehidupan mereka? Mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Bukan sebuah kesalahan ketika mereka tidak bisa makan B2 karena menurut mereka itu adalah haram, dengan segala pemikiran dari latar belakang yang mereka hidupi sejak dulu. Yang menjadi sebuah kesalahan adalah ketika kita yang adalah orang Kristen justru memaksakan mereka untuk ikut makan, harus makan. Kita bisa membayangkan dalam sebuah persekutuan soal makanan kita berdebat, bahkan memaksa orang lain untuk makan. Bukan sukacita yang terjadi, tetapi justru adalah perpecahan. Hal inilah Bapak Ibu yang dialami oleh jemaat Korintus seperti yang digambarkan dalam pembacaan pada hari ini dari 1 Korintus 8 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-13. Jemaat bukan hanya hidup di dalam lingkungan masyarakat dengan latar belakang kehidupan dan kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi mereka juga hidup berdampingan dengan saudara seiman yang baru saja mengenal dan menerima Kristus. Saudara-saudara seiman ini memiliki latar belakang kehidupan sebagai penyembah dewa-dewi. Terkadang mereka masih menghidupi dan menghayati kebiasaan atau ritual keagamaan yang dulu. Mereka butuh proses, mereka butuh dukungan, butuh penguatan yang tentu berasal dari jemaat Korintus sendiri. Oleh sebab itulah surat ini diberikan kepada seluruh jemaat di Korintus. Jemaat diajak untuk melihat bahwa perbedaan tiap-tiap pribadi dalam persekutuan adalah sebuah masalah jika mereka tidak saling bekerja sama dalam menyikapinya secara bijak. Bagi Paulus, jemaat yang sudah lama mengenal dan menerima Kristus seharusnya menjadi pribadi yang lebih berhikmat, bahkan bijaksana dan bertoleransi terhadap yang lain. Segala pengetahuan yang dimiliki jangan kemudian dijadikan alat untuk menjatuhkan sesama, apalagi menjadi batu sandungan bagi saudara seiman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jemaat di Korintus, bahkan kita yang hidup pada saat ini memahami bahwa persembahan bagi berhala itu tidak ada dan tidak perlu dilakukan. Karena apa? Karena kita mengimani hanya ada satu Bapa yang berkuasa atas seluruh ciptaan, dan itulah yang kita kenal dan kita sembah hingga saat ini. Oleh sebab itu tidak ada keperluan untuk menyembah allah-allah lain. Paulus berpesan agar jangan sampai jemaat justru malah terlihat di kuil dan makan di sana, sekalipun mereka tidak menghayatinya sebagai upacara persembahan. Hal tersebut justru memperkuat kembali iman saudara mereka yang lain untuk melakukan kembali ritual tersebut. Jangan jadi batu sandungan. Bahkan Paulus di akhir suratnya juga menyatakan pilihannya ketika berhadapan dengan keadaan yang dialami jemaat. Apabila makanan justru menjadi batu sandungan, untuk selama-lamanya aku tidak akan makan daging. Kurang lebih Paulus mau mengatakan bahwa dalam sebuah persekutuan jangan utamakan ego. Jangan memikirkan keinginan atau kepentingan pribadi. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Jangan merasa paling hebat, paling kuat, paling benar. Melainkan utamakanlah kasih persaudaraan,
Perbedaan di dalam persekutuan bukan menjadi masalah apabila kita saling merendahkan diri dan menghormati satu sama dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang bersama-sama kita baca pada hari ini bukan sekedar mau berbicara soal apakah persembahan bagi berhala perlu dilakukan atau tidak. Bukan juga mau berbicara tentang bagaimana cara menghadapi atau menanggapi saudara seiman yang masih menghidupi ritual-ritual di luar kekristenan. Melainkan mau berbicara tentang sikap berhikmat. Berhati-hatilah dalam berpikir, berbicara dan bertindak kepada orang lain, agar tidak menjadi batu sandungan bagi saudara kita sendiri. Ayat yang ke-11 dalam pembacaan mau menyampaikan bahwa kematian Kristus berlaku bagi semua orang. Persekutuan yang kita miliki pada saat ini merupakan bagian dari karya keselamatan. Kristus mengumpulkan kita semua sebagai persekutuan, Bapak Ibu. Jangan sampai dirusak oleh pemikiran, perkataan, dan sikap yang justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada harapan ketika dalam proses membangun relasi di dalam persekutuan boleh terjalin dengan dasar kasih, maka kita juga akan mampu untuk hidup berdampingan dengan damai bersama dengan saudara-saudara di luar kekristenan. Allah mati bagi umat manusia. Kasih Allah berlaku bagi semua orang. Biarlah itu menjadi motivasi bagi setiap kita untuk kemudian mengutamakan tindakan kasih bagi semua orang. Apapun latar belakang kehidupan mereka, biarlah sikap hidup yang benar menjadi cerminan kita sebagai pengikut Kristus. Dan berdasarkan itu semua, nama Tuhan terus dimuliakan. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap dekatkan diri kita pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.